Perkenalkan, nama saya Wesley Efrata dengan NIM 2331031, mahasiswa ITEBA dari Prodi Perdagangan Internasional. Dalam video ini saya akan menyampaikan laporan tahunan dari perusahaan Pelita Jaya Tbk. Laporan tahunan PT Pelita Logistik. Di tahun 2024, dalam video ini kami akan memaparkan berbagai aspek penting dari kinerja dan strategi perusahaan selama tahun berjalan, serta prospek ke depan berdasarkan dokumen resmi yang telah diterbitkan. PT IMC Pelita Logistik merupakan perusahaan pelayaran dan jasa angkutan laut yang telah bertransformasi dari sebelumnya yang bernama PT Pelita Samudra Shipping. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 2007 dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 5 Desember 2017 dengan kode saham PESSI. Tahun 2024, laporan tahunan perusahaan mengusung tema Lean and Lasting yang menggambarkan komitmen kuat perusahaan terhadap efisiensi operasional dan keberlanjutan jangka panjang. Lean yang berarti fokus pada efisiensi, optimalisasi proses, serta pengurangan pemborosan di seluruh lini bisnis. Lasting mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Tema ini menjadi pijakan perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta dinamika industri logistik dan pelayaran. B. Kinerja keuangan secara keseluruhan tahun 2024 adalah tahun yang penuh tantangan. Namun PT Pelita Logistik tetap menunjukkan kinerja yang stabil berkat strategi efisiensi yang terukur dan manajemen risiko yang baik. Beberapa berikut adalah indikator utama keuangan perusahaan di tahun 2024. Pendapatan usaha yang pertama yaitu di tahun 2024 81,2 ribu, turun 20% dari tahun sebelumnya yang sebesar 102,391 ribu USD. Laba tahun berjalan USD 14,323 ribu, turun dari USD 40,891 ribu di tahun 2023. Tetap stabil di kisaran 35-40%. Total aset USD yaitu 189,5 juta. Total ekuitas USD 158,2 juta. Liabilitas turun menjadi 31,3 juta dari sebelumnya yaitu 35,2 juta. Walaupun pendapatan menurun, laba tetap positif, menunjukkan keberhasilan strategi efisiensi biaya, divestasi aset yang kurang produktif, serta penguatan kontrol operasional. Yang pencapaian operasional dan strategi itu mencapai signifikan, berhasil menjaga kinerja operasional yang solid. Volume kargo yang diangkut mencapai 21 juta metrik ton walaupun mengalami penurunan 3% dari tahun ke tahun. Tingkat utilisasi armada tetap tinggi sebagai hasil dari perencanaan rute yang efisien dan penggunaan teknologi hemat bahan bakar. Divestasi aset tidak produktif senilai 21,86 juta membantu menurunkan beban biaya operasional. Tantangan operasional beberapa yaitu yang dihadapi tahun 2024 antara lain tekanan tarif sewa akibat persaingan ketat dan kondisi pasar global, fluktuasi harga batu bara dan permintaan kargo sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, peningkatan biaya logistik termasuk bahan bakar dan suku cadang, ketergantungan pada segmen batu bara yang membutuhkan diversifikasi usaha. Solusi dan strategi operasional sebagai berikut, yaitu perusahaan merespon tantangan dengan strategi yang proaktif, yaitu mengoptimalisasi rute kapal melalui teknologi navigasi canggih, digitalisasi operasional untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi, negosiasi ulang kontrak tarif secara lebih fleksibel, diversifikasi segmen, pelanggan dan sektor usaha, terutama ekspansi ke logistik non-pelayaran.
Peremajaan armada disertai investasi teknologi ramah lingkungan. Yang keempat ada strategi jangka panjang. Perusahaan menunjukkan visi jangka panjang dengan penguatan struktur modal melalui efisiensi dan pelepasan aset yang tidak mendukung. Investasi 20-25 juta USD untuk ekspansi armada dan infrastruktur digital. Persiapan memasuki sektor logistik darat untuk mengurangi ketergantungan pada pelayaran laut. Komitmen terhadap prinsip ESG yang terintegrasi dalam strategi korporat. D. Keberlanjutan atau sustainability, yaitu tahun 2024 mencerminkan langkah konkret perusahaan dalam mendorong keberlanjutan, penurunan emisi karbon sebesar 2% dibanding baseline 2023. Penerapan teknologi hemat energi pada armada baru, sertifikasi internasional, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, sistem manajemen yang bermutu,